saya mengundang mereka di satu kesempatan, saya undang mereka, saya ngobrol, saya ada rencana untuk bikin Sidul kembali. Kalau buat saya pribadi, Sidul ini salah satu titik dalam hidup saya yang mempunyai arti sangat luas, sangat besar, sangat berarti. Dan saya bahagia kita bisa kumpul lagi, kita bisa menjalankan kehidupan yang dulu pernah sama-sama kita jalani. Dan perasaannya seneng, tapi gimana ya? Ngerasa gimana sih? Apalinnya juga susah sekarang. Ya alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk melakukan film ini gitu ya kan. Satu, memang kita punya kebanggaan untuk bisa ketemu lagi, bahkan kita bisa mengenang suasana tempo dulu. Perasaannya happy, jadi something which was forgotten, almost forgotten, is coming back to life. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi, bisa syuting bareng lagi, alhamdulillah. Ternyata sambutannya membuat saya senang karena mereka antusias. Anak Betawi ketinggalan zaman, siapa bilang anak Betawi pada bertingkah? Siapa bilang anak Betawi pada buaya? Secara praktis memang saya tidak 10 tahun saya tinggalkan dunia film. Tapi secara pemikiran nggak bisa saya lihatkan, termasuk Sidul. Setiap hari saya berjalan, selalu saya tidak memerankan diri saya sebagai Sidul, tapi masyarakat sekat yang saya kunjungi, dia tidak pernah memanggil saya gubernur, tapi dia memanggil saya Bang Dul. Itulah yang selalu membuat saya saya menjadi punya kekayaan. Nah, itu yang membuat saya berimajinasi menulis. Nah, sehingga di saat saya dikatakan saya memang harus kembali ke dunia saya, tentu yang bisa saya petik segera adalah apa yang dalam otak saya, yaitu Sidul. Hari ini tanggal 12 Maret, syuting days pertama Sidul on the Movie. Nah, lihat nih, suasana pekerjaan udah mulai. Hari ini jam 6 pagi. Anak-anak udah ngumpul jam 5 pagi. Nah, kalau syuting begitu harus datang jam 5 pagi karena kita preparation ngatur lampu, ngatur angle segala macam. Ya, jadi inilah lokasi Sidul. Kanan. Hop, nah lo ganjel itu. Slide 2, take 2. Speed. And action! Sayur. Mungkin orang tidak akan pernah percaya bahwa saya tidak punya referensi apa-apa kecuali diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang juga orang melihat Dul adalah saya adalah Dul. Karena ya itu tadi, referensi saya adalah kehidupan masa kecil saya, itulah referensi. Di saat saya kecil, saya bersyukur saya pernah ditempa dalam hidup yang susah.
kemudian saya hidup di tengah keluarga yang sederhana. Tapi memang secara keinginan orang tua mengharapkan kita menjadi ya bisa bersekolah tinggi. Itu sebuah referensi sebetulnya. Kemudian saya kombinasikan dengan kehidupan saya sendiri gitu. Nah, jadi Kalau memang mereka ketemu, kenapa? Masalah buat lo? Ya nggak apa-apa sih. Selama ini juga Bang Dul selalu nyariin Sarah. Pengen ketemu sama Sarah. Kalau emang akhirnya ketemu ya nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa sih Bang. Cuma udah lama aja nggak dengar suara Abang. Kangen. Abang nggak kangen sama rumah? Cintanya Zainab ke Bang Dul tuh kayaknya dari hati yang terdalam, setulus ikhlasnya dia deh. Karena kayaknya cinta tanpa syarat gitu. Kayaknya Zainab menerima Dul aja apa adanya, seberapapun kadar cinta yang diberikan Bang Dul ke Zainab. Dan dia memposisikan diri yang tadi gitu, mendedikasikan hidupnya emang buat Dul, buat keluarga si Dul ya. Merawat maknya, Bang Dulnya. Kayaknya emang ya sudah dari hatinya seperti itu kali. Yang bikin Sarah jatuh cinta sama Dul tuh kesederhanaannya. Karena buat Sarah, kesederhanaan si Dul adalah kemewahan bagi dirinya gitu. Sarah menemukan kemewahan-kemewahan dalam diri Dul yang membuat dia jatuh cinta. Ya kepribadiannya dia gitu. Dan keluarga si Dul, keluarganya Dul itu juga membuat bisa mengambil hati Sarah gitu. Yang membuat Sarah jatuh cinta sama Dul ya karena keluarganya juga gitu. si Dul milih siapa ya? Si Dul milih yang mencintai dia gitu loh. Tantangan yang terberat bagi saya adalah saya tidak bisa merubah karakter. Dengan beribu hormat saya kepada maknya misalnya, bukan berarti beliau tidak berfungsi. Tapi kalau sebagai sebuah gambar dengan gerak dinamis, maknya tidak mungkin untuk bergerak lagi. Dia karena beliau lumpuh dan beliau kena glukoma, buta. Jadi Anda bisa bayangkan 7 tahun beliau ada di. Sebetulnya bagi saya atau bagi orang lain udah gampang, ganti saja maknya. Itu tantangan bagi saya. Sama gua di sini Dul bukan orang baru, gitu kan. Udah hafal bener, udah hatam, yang mana peran Mandra di Sidul itu. Jadi dia nggak bakal lari, dia tetap ada di situ. Dan tantangan untuk bisa bermain, alhasil siapapun bisa jadi objek buat dia, gitu kira-kira. Bujung sek, berat amat. Ini apa isinya sih? Segala apa bayi diangkutin sih? Jadi berat begini nih. Aduh. Naik pesawat terbang, tut tut tut, si Atun kagak ngikut ke Amsterdam, ke Belanda, la 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 la. Kenalin, nama Ae Ahmad Julhoir. Ae berperan sebagai Abi Kartubi. Ya, saya rasa karakter Kartubi seperti anak-anak zaman sekarang lah ya, yang hobinya cuma main komputer, main game, ya kan, yang ngeyel, yang istilahnya pulang sekolah itu nggak mau langsung pulang, nongkrong ya. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Salam. Ngapain lo kotak-kotak mangkok lo? Rusak lagi ntar. Ini Bunda lagi nyari kunci. Lo nyari kunci karena mau maling aja lo. Dari mana lo baru pulang? Tadi Bunda gayakin keluarin sama si Salam. Abi udah berapa kali Bunda ngomong, jangan bulak-balik main ke warnet, kagak baik, banyak mudaratnya. Pagi kawan-kawan. Insya Allah hari ini kita akan syuting days pertama dan mudah-mudahan
selama kita di Belanda kita diberikan kelancaran, diberikan kesehatan. Hai, ini hari pertama kita syuting. Ini lokasi untuk rumah Hans, di mana Dul sama Bang Mandra akan tinggal selama di Belanda di rumah Hans ini. Nah, spesifiknya memang sengaja saya pilih di pinggir kanal. Assalamualaikum. Ja. Goedemorgen. Ya, sekarang kalian sudah di sini, sudah di Belanda, tapi sebelum kalian datang dari survei sampai dengan hari kemarin, hari Rabu yang datang, itu banyak prepare. So mungkin the challenge ya untuk tim Matahari Media itu untuk persiapan itu semua sesuai kalian mau. Kadang-kadang kalian mau mungkin stagger, nah, kita minta izin atau kita harus minta perusahaan security untuk membantu kita. Kadang-kadang minta apartemen atau sepeda atau perahu, ya banyak hal lah. Jadi kita harus bicara dan komunikasi dengan banyak perusahaan dan pihak-pihak di Belanda. It's a challenge, but it's super nice to do. Hans, apa Sarah masih di sini, di Amsterdam? Lu perlu jawaban yang jujur kan? Iya. Nah, sekarang gue mau tanya lu, dan lu harus jawab jujur dulu. Soal apa? Do you still love Sarah? Tidak ada yang salah sama kamu, Sarah. Aku yang salah, Dul. Kalau aku nggak pergi ninggalin kamu, mungkin semua ini nggak akan terjadi. Kenapa saya ke Belanda? Sarah itu nama panjangnya Sarah van Huys. Orang mungkin lupa. Ya, nama panjangnya Sarah van Huys. Sarah van Huys dia turunan Belanda. Karena itu Babe kan waktu bilang, ya lo dijajah lagi sama Belanda. Waktu Babe tahu si Dul jatuh cinta dengan seorang perempuan turunan Belanda. Nah, pada waktu si Dul anak pinggiran kalau saya tidak salah, ada satu kejadian, Dul nolong Jenab karena Jenab waktu itu keguguran. Sarah tahu, dia marah, dia cemburu, dia pergi meninggalkan Dul. Dia pergi nggak tanggung, langsung dia pergi ke Belanda. Nah, jadi sebetulnya kalau Dul pada waktu itu punya uang, pasti dia susul ke Belanda. Tantangan kita hari ini dingin, walaupun cerah, matahari keluar, namun suhu udaranya sangat rendah sekali. Ini kira-kira ini hampir 45 derajat. Oke, kita mulai. Encok. Ji, lihat ke kiri ya, Ji. Oke, bisa dilepas? Ya, ke kiri, Ji. Gue jadi kue blongsong. Kayak lupis. Ih, rame. Bang Mandra, seneng nggak diajak ke sini? Seneng? Terus sudah kemana aja sama Hans? Iya, ke beberapa tempat sih. Mudah-mudahan kalian suka ya udah di sini. Sarah tuh juga orangnya agak terlalu cepet-cepet ambil keputusan ya, karena dia terlalu mencintai. Orangnya juga emosional gitu, jadi apa ya? Itu yang memang apa ya?
ketidaknyamanan, rasa takut kehilangan yang berlebihan, itu yang selalu menghantui dia sejak pacaran. Hai, selamat pagi. Hari ini kita hari kedua syuting di Amsterdam. Lokasinya di pinggir kanal. Hari ini memang khusus saya sama Hans saja. Dong, lah ngapain? Lamunin apa? Ngapa Tong? Rumahnya gundam amat. Heran ya, lihat orang primitif ada di sini. Dul. Siapa nama lu Tong? Namanya Dul, Abdullah. Sama namanya sama lu. Hai. Hai. Morgen, mam. Goedemorgen, schat. Ga jij terus ontbijten? Ach, dat doe ik later wel. Ya memang sulit ini kombinasi antara Dul dengan Sarah. Orang bingung karena ya jujur saya open casting. Banyak salah persepsi, saya udah kasih tahu saya guidance. Seperti apa sih? Mukanya seperti antara Dul dengan Sarah. Dia bukan orang Belanda anaknya ini, dia anak Indonesia mungkin lahir di Belanda. Tapi artis secara ini physically ya perpaduan antara Dul dengan Sarah. Dia bukan orang bule gitu loh. Nah kemudian seperti apa karakternya? Mungkin bukan pendendam ya. Tapi apa ya? Ya seorang anak yang sekian tahun tidak pernah ketemu dengan bapak, pasti dia terus bertanya. Nah karakter Jul kecil, dia pendiam. Bukan berarti dia tidak suka bersosialisasi, tapi dia lebih banyak berpikir tentang sebuah kehidupan. Nama aku Reybong. Di film Sidul the Movie ini aku sebagai Dul, anaknya Papa Dul. Namanya juga Dul. Alhamdulillah banget, bersyukur aku bisa main sama artis-artis senior seperti Om Karno, terus Tante Cornelia. Aku bisa belajar banyak tentang acting, terus aku bisa mendalami karakter lagi. Oh iya. Nih kalau mau kenal namanya Bang Mamat. Bininya Mpok Ida. Sorry, jacket. Oh iya. Thank you. Thank you. Kamu itu buka dulu. Hah? Oto lo buka oto tuh, tudung saji tuh buka. Maaf bang. Ah. Yes, different one. Iya nih, lu kelamaan. Gua nungguin sampai muka begini nih. Buyung hai siomay kikut yao Indomie ama capcay. Biar rese. Selamat jalan Pelenti.
Oke, siap kawan-kawan, hari ini alhamdulillah selesai semua pekerjaan kita di Amsterdam dan insya Allah lusa kita berangkat. Untuk itu semua barang-barang hari ini kita bungkus. Bungkus! Satu, Ros. 1, 2, 3.